Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Yulia Utami dengan NIM akhir 175 dari kelas 3D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah pendidikan seni 20 istilah seni dengan kaitannya dengan dunia pendidikan. Baik, yang pertama ada istilah seni yakni agem. Agem berarti gerakan yang menjadi sikap-sikap dasar dan dilakukan di tempat dia berdiri. Jadi kaitannya dengan dunia pendidikan yakni adalah sikap pelajar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yakni harus objektif seperti dalam tugas-tugas praktikum yang ia lakukan. Yang kedua ada properti. Properti dalam seni tari adalah alat atau peralatan dan perlengkapan yang dikenakan saat penari melakukan pementasan tari. Dan kaitannya dengan dunia pendidikan adalah alat-alat dan peralatan dalam belajar mengajar menjadi bagian dari media pembelajaran itu sendiri. Yang nomor 3 ada istilah seni yakni tenaga. Tenaga adalah elemen tarian yang mendeskripsikan tenaga serta pola gerakan penari untuk memainkan keseluruhan gerakan yang ia lakukan, serta menurut kemampuan pengontrolan dan kesesuaian dengan musik pengiring. Kaitannya dengan pendidikan, tenaga adalah suatu elemen yang dalam proses belajar mengajar yakni terdiri dari siswa atau peserta didik, di mana elemen ini menjadi sangat penting. Sama halnya dengan tenaga yang sangat penting keberadaannya bagi seorang penari. Selanjutnya yang keempat ada waktu. Waktu dalam seni tari adalah durasi atau menunjukkan di mana waktu dimulainya penari sampai berakhirnya penari melakukan tarian. Nah, dalam kaitannya dalam pendidikan adalah waktu pembelajaran yang sangat lama tidak menjamin berhasilnya proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya ada istilah seni yakni musik pengiring. Dalam seni tari, musik pengiring adalah musik yang dimainkan saat pertunjukan berlangsung. Nah, sekaligus menjadi pemandu dan pedoman dalam tarian itu sendiri. Nah, kaitannya dalam pendidikan, di sini musik pengiring dalam suatu pembelajaran bisa menjadi media pembelajaran itu sendiri yang mengandung informasi pembelajaran, bisa dari alat seperti radio dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada istilah seni tari yakni alat musik. Alat musik dalam seni tari adalah alat yang dipakai untuk menghasilkan bunyi. Umumnya berbeda di berbagai daerah, menyesuaikan alat musik daerah atau alat musik tradisionalnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah wirasa. Wirasa dalam seni tari adalah kemampuan penari untuk menyalurkan pesan dalam tarian untuk bisa memasuki diri mereka sendiri maupun penonton, baik lewat ekspresinya, rasa yang ditunjukkan, sikapnya, dan karakter yang ada. Nah, selanjutnya ada tari upacara. Tari upacara adalah tarian yang akan diselenggarakan pada saat adanya perayaan atau ada suatu event keagamaan di suatu daerah. Nah, umumnya tari dan tema yang diangkat atau diambil juga berasal dari daerah itu masing-masing. Selanjutnya ada tari hiburan. Dalam seni tari, tari hiburan ini merupakan tarian untuk menghibur saja, tidak memperdulikan adat, tidak memperdulikan tradisi, dan lain-lain. Yang terpenting adalah difokuskan untuk menghibur para penonton dan menghilangkan kejenuhan. Berikutnya ada istilah seni dalam seni tari adalah tari rakyat. Dalam seni tari, tari rakyat berarti tarian yang berkembang. Tarian yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat tradisional.
Nah, dipengaruhi oleh lingkungan, adat istiadat, budaya, dan tumbuh bersama tradisi masyarakat di lingkungan itu sendiri. Dan selanjutnya ada tari modern. Tari modern ini adalah jenis dan bentuk tari yang mulai berkembang di era modern abad 19 sampai 20. Contohnya break dance. Nah, selanjutnya ada tari Solo. Tari Solo dalam istilah seni tari adalah tari yang dibawakan oleh satu orang saja, bisa wanita, bisa pria. Selanjutnya ada tari duet. Tari duet adalah tari yang dibawakan oleh dua orang penari. Jadi bisa pria dan pria atau wanita dengan wanita atau pria dengan wanita. Selanjutnya ada tari trio. Berdasarkan namanya, istilah seni tari trio ini adalah tari yang dilakukan atau dimainkan oleh 3 orang penari atau 3 formasi orang, bisa kombinasi pria atau wanita, atau pria sendiri atau wanita itu sendiri. Selanjutnya ada istilah seni tari, yakni tari kuartet. Tari kuartet adalah jenis tari yang dilakukan oleh 4 pelakon atau 4 penari dengan kombinasi yang sama atau selang-seling, bisa pria atau wanita di dalamnya. Selanjutnya ada tari berganda. Tari berganda adalah istilah dalam dunia seni yang dilakukan secara tunggal namun dilakukan serentak pada waktu yang bersamaan. Nah, selanjutnya ada tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tarian yang dibawakan oleh banyak orang, dalam artian lebih dari 1 orang. Banyak, bisa pria, bisa wanita, atau campuran, atau kedua golongan tersebut bersatu menampilkan satu tarian. Contohnya adalah tari piring, tari kecak, dan tari lain-lain. Nah, selanjutnya ada tari kontemporer. Tari kontemporer ini berarti jenis tari yang mengandung unsur-unsur simbolik, unik, khas, kemudian estetik, serta mengandung pesan tertentu di dalamnya. Selanjutnya ada ombak banyu. Nah, ombak banyu dalam seni tari berarti adalah sesuai dengan namanya, yakni ombak, yakni gerakan yang menggerakkan badan ke kiri ke kanan seperti ombak, bagaikan ombak yang mengalir. Begitu. Dan terakhir ada tari kolosal. Tari kolosal adalah jenis tari yang dilakukan beberapa jumlah orang, biasanya massal atau besar. Biasanya untuk suku tertentu atau kelompok tertentu secara bersamaan dan menjadi tari utama di lingkungan suku tersebut. Sekian penjelasan istilah seni, seni tari, dan 5 kaitannya dengan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.